Aina lo. Kak Cici. Bosan. Aina. Ayo silakan. Apa Anton? Kalau seseorang kita tahu dia sayang sekali dengan salah satu anggota keluarga atau papamannya, itu lebih gampang prospek closing lagi. Contohnya Ci Elis ya. Ya. Ci Elis, Ya. saya mau sharing lah tentang aset cinta. Saya kan tahu ya, Ci Elis itu paling suka, paling sayang sama mamanya. Pengen nggak kasih mama hadiah gitu yang berharga? Dok. Kenapa Cici pengen? Balas budi lah. Hmm? Untuk balas budi orang tua lah, Dok. Untuk balas budi ya. Ya. Kenapa Kak Cici pengen balas budi orang tua? Kalau tanpa mereka kita mana gitu. Hmm. Nah, sekarang usia Cici kan 40 ya. Kalau aset cinta untuk Cici itu 1 banding 6 lah. Cici bayar 1 dapatnya 6. Usia 40. Kira-kira menurut Cici gimana? Bayar 1 dapat 6. Nah, Cici kepengen kasih mama berapa? 1 M ya. 1 M Cici cukup bayar 1 M bagi 6. Berarti sekitar berapa itu? 1 M bagi 6. Bagi 6. 166 juta, 167 lah. Berarti 167 juta. Cici pengen cicil berapa tahun untuk 167 juta ini? Mau 10 tahun boleh, 20 tahun boleh. Kalau 10 tahun berarti 1 tahunnya 16 juta. 16 juta. Kalau 20 tahun 8 juta. Sejak dimulai cicil sudah ready aset cinta ini untuk mama. 10 tahun, Dok. Nah, udah closing selesai. Yang Kak Golda ya, penasaran. Yang Kak Golda kan tadi saya kan tahu dia paling sayang anaknya. Nah, jadi lu tanya apa, Dok? Coba Kak Golda yang ucapkan lagi. Tadi dokter tanya siapa yang anak yang paling aku sayang. Terus aku jawab semuanya aku sayang. Tuh. Nah, kalau apa tadi ya dokter? Klik 1 dapat. Ya, Kak Golda mau kasih anak-anak nanti kira-kira warisan ya dokter ya? Aset Tadi cinta. ya. Saya nggak bilang warisan. Iya, aset cinta. Ya, mau kasih banyak apa dikit ya? Benar. Nah, terus aku bilang kalau sebenarnya sih mau banyak tapi dikit aja dulu gitu. Terus mau 1 M 500 gitu kan. Nah, terus aku bilang 100 dulu aja dokter, nanti kan bisa tambah lagi. Tuh, nah terus dokter bilang, iya udah kalau 100 dibagi 4 gitu kan. Jadi 20, Kak Golda cicil 10 tahun mau nggak? Gitu ya dokter ya. Benar, boleh bebas pilih. Ya, gitu sih tadi akhirnya. Keren ya. Cici. 1 Ya, banding 4. Kak Golda usia 40 sampai 50 ya, Dok ya, rentannya. Oh. Ya. Kira Oke. nanti kalau sering buat proposal QS nanti lama-lama hafal itu 1 banding berapa. Wow. Usia aku 1 banding 10. Caranya totalin saldo preminya dibanding dengan UP-nya, dapatnya berapa, 1 banding berapa. Oh, Budianto tuh usia 35. Misalnya Budianto berapa kemarin? 6 7 juta ya? 6.730.000. Anggap 7 juta. Nah, Berapa UP tahun? 500 juta 10 tahun. Berarti 70 Ya, bagi 500 bagi 70 coba. 500 juta bagi 70 juta. Ya.
Berarti 7,1. 1:7,1. Oh. Artinya modalnya Oh. berlipat ganda 7 kali. Nah, itulah fungsi utama asuransi jiwa, teman-teman. Uang kecil ditukar dengan uang besar, tapi syaratnya harus dipenuhi. Yaitu apa? Meninggal. Nah, cara penyampaian, lu meninggal, lu kasih anak uang, itu nggak enak. Walaupun benar, tapi nggak enak dengar. Kayak tadi, film yang film Justice League. Itu filmnya mengajarkan yang benar, mengajar ke orang untuk berpikir. Kalau teman-teman nonton film Marvel, itu pasti semua pahlawan pasti di akhir pasti menang. Karena memang filmnya film pahlawan untuk happy-happy aja. Tapi kalau yang film Justice League tadi, itu banyak unsur-unsur psikologis dari pahlawan itu sendiri. Jadi orang nggak suka nonton. Itu adalah kebenaran. Kebenaran itu kadang orang nggak suka. Jadi kita perlu memahami psikologi konsumen kayak gitu. Kita belajar mengkomunikasikan yang dia suka dengar. Selama ini kita dijauhi orang karena cara ngomong kita nggak enak. Kalau Bu Tati bilang mulutnya asem. Mulutnya asem. Iya dokter, asem kayaknya dokter. Iya. Apalagi nggak tahu cara gombal. Aduh, kayak robot lah ngomongnya. Betul. Makanya harus kayak Dilan belajar gombal. Kemarin saya pernah ke rumah satu nasabah, saya bilang ke AI-nya, aku bilang gini, AI, anak AI ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Kan dia ada foto keluarga kan. Aku bilang gitu. Lalu AI-nya ketawa, lu siapa kali ngomong. Terakhir masuk anaknya satu, polisi udah terbit hari ini. Sedap Masuk ya. gombalnya. Ya tapi kita lihat juga lah. Memang fotonya cantik, anaknya cantik ya kita bilang cantik. Kalau jelek ya diam-diam aja jangan lah. jelek. Bang, iya loh. Cari yang lain lah yang bisa dipuji. Coba Cilina sharing dulu ilmu gombalnya. Kamu jago itu setahu saya. Enggak. Alah, Enggak pandai aku pura-pura dia. ngegombal. Memang lah. Makanya mulai belajar gombal sama Pak Petrus. Ngapain? Nah kalau nggak bisa ngegombal itu kok Budi kok mau? Dia yang digombal, dia korban. Aku yang digombalin. Kalau aku sih aku tahu bagaimana cara menempatkan diriku gitu aja. Nah, tingkatkan Jadi, kemampuan gombalnya, hasilnya akan lebih ya, bagus. gombal ada sih kadang-kadang, tapi ya sesuai kenyataan yang kayak dokter bilang loh, kalau di foto memang nampaknya cantik-cantik. Kalau ininya bagus ya bagus gitu sih. Tapi jarang ku pakai gombal-gombal ini. Pilih-pilih lah. Kalau orangnya serius sekali ya janganlah Iya. terlalu Kena kali tabok pula kena nanti. marah. Ya cari-cari posisi lah. Ya itulah tahu-tahu menempatkan diri sama siapa bicara. Nah, kalau yang anaknya pintar ya bilang anakmu pintar ya Ci, bisa lulus. Kayak tahun lalu itulah. Akhirnya dia ambil Q Smart untuk anaknya yang kedua loh. Oh, gombalnya masuk. Bagus ya bisa masuk USU dua-duanya, pintar loh Ci. Gue bilang susah loh bisa jadi akhirnya ambil. Tunggu giliran anak ketiga bentar lagi ya kita. Nah, direkap ya. Jadi sales penjualan itu terjadi ketika orang merasakan barang kita ada nilai. Nilai itu dari sisi fungsinya sama dari sisi emosionalnya. Itu rumusnya Kak Golda. Jadi benar-benar ingat, orang membeli, ini sales artinya kan orang membeli ya. Orang membeli jika dia merasakan ada nilai, dia memikirkan ada nilai secara fungsi, secara logika, dan secara emosi. Jadi dia menilai nilainya ada secara otak dan hati. Kemudian harganya ini cocok dengan kantong dia atau yang dia rela tukarkan. Kita membeli barang kan sebenarnya kita menukarkan uang yang kita punya dengan barang yang kita rasa bernilai kan. Nah, jika uangnya dikit, tentu dia akan lebih memilih lagi.
Apakah beli asuransi atau beli vitamin? Atau mungkin beli baju olahraga? Itu namanya kita belajar psikologi dalam orang membeli. Jadi saingan kita bukan hanya perusahaan asuransi lain, enggak. Tapi budget si nasabah terhadap hal lain. Nah, contohnya ya, ada orang menilai dia harus berpakaian cantik, bagus, yang trendy. Berarti budget dia kan ke beli pakaian. Kalau dia ada beli pakaian, kira-kira budget yang untuk lain kan berkurang dong. Alokasinya kan jadi kurang. Nah, apalagi orang-orang yang lagi cicil rumah, cicil mobil, dia masih ada kemampuan beli nggak? Nah, itu juga kita harus takar. Jadi ketika orang bilang enggak, padahal kondisinya dia lagi cicil rumah, cicil mobil, dia nggak akan beli. Saya ada satu nasabah yang masuk bulan lalu 106 juta. Saya tanya, kenapa Koko mau beli? Karena saya belum ada asuransi jiwa yang nilainya besar 5M. Padahal saya tahu, cicilan rumahnya baru siap. Rumahnya baru selesai dibangun. Cicilan mesin-mesin kedokteran yang di prakteknya pun sudah selesai harusnya, karena dia udah praktek udah belasan tahun. Artinya kan dia baru longgar uang kan? Nah, kalau kita ngerti konsep price ini, orang membeli karena dia harus punya daya beli, ataupun dia harus punya uang yang dia tukarkan, maka kita nggak akan kecewa ataupun sakit hati ketika ditolak. Nah, itu prinsip ilmu yang paling penting sebagai sales. Orang menolak bukan berarti dia nggak suka dengan kita. Mungkin bagi dia value yang kita tawarkan, nilai yang kita tawarkan secara fungsi dan emosional, itu tidak masuk ke dalam budget yang sanggup dia keluarin atau untuk saat ini dia keluarin. Ini ilmu marketing yang dalam loh sebenarnya teman-teman kalau perhatikan benar-benar. Itu kalau benar dipegang, itu hasilnya akan luar biasa. Jadi kita punya kebijaksanaan menilai, merespon kenapa dia belum masuk. Ketika kita udah bisa tahu posisinya dia di mana, kenapa belum masuk, kita pelan-pelan bisa jadi teman sampai akhirnya dia udah ready, dia beli. Itu rahasianya. Nah, untuk sampai sini, V banding P, teman-teman ada yang mau dibahas nggak? Kalau nggak ada, saya contohkan beli mobil ya. Saya butuhnya mobil supaya saya nggak kehujanan waktu di jalan. Berarti saya fungsional kan? Yang penting mobil yang nutup kepala saya jangan kena hujan kalau saya di jalan. Secara emosi, penjual bilang, "Ko, kalau Koko naik Pajero Sport, keren kok. Mobilnya besar, jalannya cepat, mesinnya awet." Itu kan dia mau jual lebih banyak kan? Jual Pajero Sport. Tapi dari kantong saya nggak sanggup. Tapi saya nggak berani ngomong. Apa yang saya lakukan? Ada yang sama dengan itu. Mobil yang lain. Saya kan ngomong, saya mau cari mobil. Lalu ditawarin Pajero Sport, lebih gaya, lebih keren. Tapi kantong saya nggak sanggup, daya beli saya nggak sanggup, price-nya nggak masuk ke saya. Kira-kira apa yang saya lakukan sebagai calon pembeli? Nggak jadi beli. Kenapa nggak jadi beli? Karena nggak sesuai kantong, Dok. Cari yang lebih murah lah, lain. Nah, Ganti. saya cari sales yang lain lah. Karena sales yang ini nggak tanya kebutuhan saya apa. Ya. Benar, Dok. Harusnya begitu orang mau cari mobil kan tanya, Koko mau cari mobil yang seperti apa? Budgetnya berapa? Nah, kadang orang nggak beli karena budgetnya nggak pas. Atau dia merasa lebih kurang berharga dibanding kompetitor. Nah, di situ tantang lagi, bagaimana kita membangun hubungan emosional. Saya punya satu kenalan dulu, dia sering saya bantuin waktu kuliah kedokteran. Waktu saya prospek, dia langsung masuk. Nggak banding-banding lagi.
Karena dulu waktu muda saya bantu. Nah itu namanya unsur value emosional. Orang kalau secara ilmu persuasi namanya hukum resiprokal. Orang akan membalas apa yang kamu perlakukan kepada mereka. Kalau dia tahu balas budi. Tapi ada juga orang aneh yang nggak tahu balas budi, ada juga. Tapi umumnya orang tahu balas budi sih. Kamu kasih dia baik, dia akan berbalas kebaikan juga. Nah, oke. Di sini kita udah kuasai, kita tingkatkan value fungsional dan emosional. Yang kedua adalah kita harus belajar komunikasi yang benar. Komunikasi berhasil jika apa yang ada di pikiran saya akan ucapin. Sampai ke pendengar terima dan maksudnya sama. Itu namanya komunikasinya berhasil. Saya ulang ya, misalnya. Saya ngomong anjing. Apa yang di pikiran teman-teman? Kaki 4. Buk. Oke. Kalau saya bilangnya anjing. Marah kau anjing pula kau cakap. Kaulah yang anjing. Kayak gitulah. Nah, pada satu kata yang sama diucapkan dengan cara yang berbeda, itu hasilnya beda loh. Atau gini, anjing. Iya juga ya. Bingung. Oh, ada anjingnya di sana. Soalnya kan anjing. Oh, ada anjingnya di sana. Ya gitulah, kan bingung. Atau gini, anjing. Ih, ada anjingnya. Lari kita, lari. Aduh, Satu kenapa kata. ngomongin soal anjing sih? Satu kata tapi penekanan berbeda, hasil yang di pikiran persepsinya kan beda kan? Coba lah Kak ketemu yang emosian, dibentaknya gitu. Anjing, mamam. Petrus keluarin anjing. Aku baru digigit anjing loh. Anjing. Is, Nah itu apa? kan itu kau lah yang anjing, marahin orang anjing pula Enggak, kau. gini, Cok dengar Bapak ya. Thomas, Pak saya Petrus lagi keluarin anjing tadi. ya. Teman-teman Cok perhatikan ya. Saya lagi lihat handphone. Anjing. Nah, Ih, kira-kira apa kenapa artinya? anjingnya? Kaget. Berarti kau terkejut. Iya. Kaget. Rupanya orang mau masuk 1 miliar. Anjing masuk 1 miliar gitu kan. Kalau orang mau masuk 1 miliar nggak anjing kau cakap dong. Nggak mungkin kau bilang anjing, nggak mungkin. Bokoleng. Tapi kalau di bahasa gaul anak muda Pasti Jakarta gini. gitu. Wah, gila ya, 1 M cuy. Gitulah. Masa anjing 1. Jadi teman-teman, ini yang poin penting. Cara menyampaikan. Bagaimana kita cara menyampaikan ke calon nasabah kita. Itu mempengaruhi pemikiran dia terhadap apa yang kita sampaikan. Apa value yang kita sampaikan. Contoh ya, kalau Ciena gini, dia prospek. Ini asuransi bagus. Lu lihat lo bagus. Bagus kan? Bagus kan? Nah, kira-kira nasabah gimana? Oceng lu celep ayo. Ini sebiji mau. Asis kau suruh aku tengok. Si Elis. Senang kali tuh. Atau Kak Golda gini. Ah, Bagus lo asuransi. Masuklah. Kira-kira nasabah gimana? si masuk aja kau suruh. Gak masuk. Apa pula kau? Gitulah nasabahnya. Aja suruh orang masuk. Gitu lah sono. Apa pula kau sih suruh aku masuk aja. Enggak kau tanya duitku ada berapa ini? Kan? Ketahuan kan kenapa nggak closing kan teman-teman di sini ya? Habis itu down. Aduh, susah kali jual asuransi, nggak ada yang mau. Padahal udah aku tawarin, udah aku bilang bagus, masuk nggak mau masuk. Aduh, ampun loh. Jadi Tadi ketahuan aku kan. ada ketemu satu, tadinya dia agent di bawahnya Bu Helen. Sekarang dia di Generali. Apa Iya. hubungannya? Apa Hubungannya hubungannya? adalah apa namanya
Ya, dia memang modelnya sama sih ya. Maksudnya kurang gigih ya. Sebenarnya di generally sama di Sequis, kalau aku bilang sih bagusan Sequis ya. Itu sih. Apalagi di bawah Ibu Helen ya. Kan itu yang termasuk cukup bagus juga sih ya Ibu Helen. Itu sih. Ya aku lihat, oh ternyata. Jadi agent itu harus gigih. Itu sih dokter. Harus tekun. Kelihatan sih. Sebenarnya tekun itu adalah bagian dari komunikasi. Si Dilan cari si ceweknya tadi itu nggak sekali aja. Halo Cilina, kamu kok cantik kali. Sekali. Gombal. Sekali. Gombalnya berpuluh kali ya. Nah, tapi berkali-kali. Cilina, kamu nggak akan sanggup Sanggup apa? Kenapa? menahan rindu ini. Cigisi. Rindu ini berat, biar saya aja yang tanggung. Nah, itu contohnya kan berkali-kali dengan cara yang berbeda, jangan sama. Oh, Masuk ya. ya dia Kali, kayak gitu. cantik kali, Berarti kan sama aja. Xiaoling gitu loh, Xiaoling sama dia. Makanya kelepek-kelepek. Ya kan Pak Petrus? Pak Petrus Itu, gitu nggak Pak? Makanya Dr. Suwanto pakai headset. Pak Petrus dulu sama ibu gitu juga, kayak Dilan juga. Enggak. Oh enggak, jadi Yang terjadi sebaliknya. ih ngeri kali. Ngeri ya? Iya ya. Sampai Ini tersenyum dia lagi-lagi mendengar saya ngomong. buaya udara. Ini udah bohongnya luar biasa udara aja. Hah? Gak percaya kan? Nah itulah luar biasanya saya. Nah, buaya udara bisa ada sayapnya bisa terbang. Dokter Suwanto udah nggak percaya, emosi lagi dia. Nah ini kan bener luar biasa, terpengaruh dia. Saya bukan terpengaruh. Pak. Saya menyadarkan orang-orang baik di sini. Kalau gitu kan Pak, Ibu cocok lah join di tim aku. Kan pandai Iya. gombal. Langsung Wah, rekrut lo. Jadi kita pikirkan itu. Dia hanya ikut ngobrol saya, nggak ada yang lain. Daripada gombal Pak Petrus nggak bisa closing dapat duit, mending jadi tim kita ya. Gombal-gombal Betul. lain dapat duit jadi Aku kawan. rekrut lo. Jadi kan Pak Petrus gak apa-apa masuk Q Semak 1M sama Sonto, tapi ibu aku rekrut. Wow. Boleh lah, Boleh. Lilo. boleh. Nanti kita. Tanya Pak Petrus, kita gombalin Pak Petrus udah berapa kali untuk jadi agent? Itu nanti akan Nggak mau tertanam di dia. alam bawah sadarnya, suatu hari dia akan mau. Betul ya. Apalagi dia Amin. sering ikut training sama kita, dia udah tahu oh banyak ilmu di sini. Akhirnya dia bergerak jadi agent. Sadar, saya akan sadar nanti. Nantinya kapan Pak ya Amsyong? Itu setelah sayapnya dipotong supaya turun jadi buaya darat. Nah, jadi rumah tangga yang pasangannya bisa gombal itu akan lebih bahagia. Itu percayalah. Coba suaminya nggak bisa gombal, istrinya nggak bisa gombal, diam-diam. Mukanya ketat aja. Nggak bisa. Kalau yang satu pasti satu lagi tukang gombal. Oh gitu ya. Nampak kok kau tukang gombalnya, makanya bisa jadi agent. Red. Lanjut ya. Jadi teman-teman, satu hal kita harus pilih orang yang kita gombal. Nah, ini kita lanjut ke bahan berikutnya. Ini yang penting sebenarnya. Tadi pembukaan. Nah, ini ya. Coba nampak nggak slide-nya? STP. Nampak. Nah, ini target gombal. Jangan gombalin istri orang, kena pukul nanti sama suami-suaminya. Nah, kita target segmennya. Apakah mau gombal yang usianya 20 tahun sampai 30? Kalau Ibu Golda jangan. Ibu Golda cari yang usia 50 sampai 60. Nah, itu target, namanya segmen. Ada segmen usia 20 sampai 30, 30 sampai 40, 50 sampai 60. Kak Golda jangan yang cari yang 20 30, nanti Kak Golda ditipu. Namanya berondong namanya. Habis uang Kakak. Kakak cari yang kayak Pak Petrus 50 sampai 60, itu lebih matang. Kayak gitu.
Itu maksudnya kita ketawa, tapi itulah segmen kita mau jualan. Kita mau jualan ke orang yang seperti apa. Janganlah cari orang usia 60 sampai 70. Itu udah nggak kerja, udah pensiun, habis itu uang hartanya nggak ada. Habis itu kita bilang, susah kali jual asuransi. Dia ada prospek kawan-kawan bapakku usia 60-70. Dia bilang nggak usah lah, biar anak-anak aja, bapak udah selesai. Ya iyalah nggak ada uangnya. Ya udah selesai Coba lah dia. tengok actingnya Suwanto. Itu saya lagi gangguin Kak Golda. Kak Golda pernah cerita, dia prospek teman bapaknya usia 70-80. Udah tua-tua. Yang Iya, nggak ada emang benar tuh simpanannya. Cilina. Iya benar. Yang gak ada duit lah, tuh segmennya nggak cocok. Nah ini kita lanjut ke berikutnya dulu. Jadi ada orang kan banyak tuh berjejer. Ada orang yang kita targetkan yang di tengah, yaitu orang yang punya uang dan yang sanggup bayar, yang punya uang sanggup bayar, sama yang mau membeli. Kira-kira orang yang seperti apa? Nah contohnya nih supermarket di Amerika namanya Walmart. Itu supermarket yang kelebihannya adalah banyak diskon-diskon. Dia zaman dulu pasang iklan di koran, kupon-kupon diskon. Jadi orang-orang itu biasa pada potongin koran, habis itu simpanin kupon diskonnya, nanti bawa pergi ke Walmart belanja pakai kupon diskon itu. Dia sebenarnya target dia adalah orang yang mencari barang murah. Tapi dia gimana cari uangnya? Sama dengan Hypermart, Indomaret, Alfamart, kan ada barang diskon. Barang diskon dia taruh di depan sedikit, habis itu di dalam tersembunyi kan? Orang kan kalau mau cari barang diskon dia keliling. Supaya itu strategi pasang barang diskon disusun supaya orang mau keliling semua mall. Tiba-tiba yang nggak kepengen beli, tapi begitu nampak beli, kan gitu kan mama-mama kan? Bawa stroller, pengennya beli jeruk yang lagi diskon di Barastagi Supermarket. Lewat nampak anggur, anggur cantik ya, belilah untuk Iya, anak. lewat nampak sayur, belilah sayur. Kelly suka Akhirnya brokoli, borong. masak beli brokoli. Nah, jadi strategi bisnis itu seperti itu. Kita perlu menjual satu yang unggulan kita, orang sudah beli, dekat percaya dengan kita, nanti pelan-pelan kita jualin lagi. Itu namanya repeat order. Ada namanya repeat order upselling. Artinya dia membeli barang yang lebih mahal lagi. Misalnya dia awalnya beli Qsmart 100 juta. Kita upselling lagi jadi 200 juta, 300, 1M sampai maksimal. Atau cross selling. Jual barang yang berbeda yang belum dia punya. Contohnya dia udah beli kesehatan, jual asuransi jiwa. Dia udah ada asuransi jiwa, jual lagi pensiun atau pendidikan anak. Jadi nasabah udah masuk, jangan dibiarin selesai. Diselesaikan sampai maksimal supaya kebutuhan asuransinya maksimal, tabungannya maksimal. Dia uangnya hilang, dibawa pelakor, dibawa si Lydia. Bagusan Kinan simpan baik-baik. Aduh. Nah, ini juga gambarannya. Enggak semua orang kita bisa target. Ada orang yang merah. Nah, ini artinya apa? Kita harus usaha sangat ekstra dengan keuntungan sangat dapat untung mereka. Jadi kita targetkanlah yang bagus-bagus, yang muda-muda dulu. Kalau orang yang terlalu aneh, terlalu perhitungan, setelah kita jelasin secara fitur fungsional dan emosional, komunikasi dengan baik, dia tetap bermasalah, mungkin itu bukan nasabah kita. Apakah jurus terakhir kita udah pakai jurus diskon, nggak goal juga, ya udah kita tinggalin. Berarti bukan market kita dan nggak usah sakit hati, nggak usah sedih. Nah itu rahasianya ya. Jadi segmen itu bicara tentang siapa yang kita mau ajak untuk bertransaksi. Ini, who could we exchange with? Kita mau ajak transaksi. Position artinya ini, kita memposisikan produk kita di antara nilai dari target pembeli kita. Contoh ini mobil sedan sport. Kira-kira orang yang suka mobil sedan sport itu siapa? Apakah kakek-kakek seperti Pak Petrus, Bu Golda, atau anak muda ganteng seperti Suwanto? Enak aja, kita juga suka ya dokter ya. Ganteng seperti Dokter Suwanto. Gebuk. Berotot seperti Dokter Suwanto.
Pak Petrus jangan marah lah, buaya laut udara. Dia lagi mendarat di lautan luas. Dia sebab buaya darat, buaya udara. Jadi Kita kan juga suka mobil sport ya Pak Petrus ya. Nanti kena usir kita dari Zoom ini. Sekali tendangnya keluar semua loh. nah, ini kita bicara position. Kita mau posisikan produk kita seperti apa? Ada perusahaan contohnya mobil Toyota. Dia kan posisikan Agya adalah mobil yang murah atau Calya lah. Calya kan murah, terjangkau. Untuk pemula beli mobil oke. Tapi ada lagi orang jual Lamborghini harga mobil 6 miliar, jualnya emosi gengsinya. Kalau Calya kan jualnya emosinya terjangkaunya. Nah, kita memposisikan kita di mana? Kita mau posisikan barang kita sebagai barang yang murah atau barang yang berharga yang kualitasnya bagus. Ada 3, teman-teman ingat ya. Ini harusnya teman-teman udah tahu apa itu Cilina. Ada 3 itu yang kita bisa pilih sebagai pembeli. Hah? Ada 3 fitur yang bisa kita posisikan terhadap produk kita dan kita hanya boleh pilih 2 di antara 3. Yang pertama adalah murah. Kedua adalah bagus. Bagus. Ketiga adalah Ketiga mahal. cepat. Bukan, cepat. Contohnya, kita mau barang yang mana? Yang murah plus bagus, tapi nggak bisa cepat. Pokoknya gak ada ketiganya lah. Susah, karena Hmm. si penjual kan mau cuan. Oh, dia kasih 3-3-nya, dia cuannya tipis. Aku Ya, harus ada ingat yang Sonto dikorbankan. pernah bilang gak ada ketiga-tiganya sih. Contohnya, kita mau barang yang kita mau makan nih, tempat makannya murah, tempatnya bagus. Kira-kira gimana tempat tokonya? Sesuatu yang murah bagus lagi. Kira-kira gimana tempatnya? Jauh. Rame. Rame, pesanannya lambat datang. Nah, cepat nggak dapat kan? Hmm. Atau kita mau tempat yang bagus dan cepat. Bagus dan cepat, mahal loh. Itulah Paradise Dinasti. Kalau makan nggak mau antri. Makanlah Ya di lo J Marriott. masuk makan. Nggak usah antri karena bagus dan cepat. Hmm. Ada nggak yang cepat dan murah? Ada Warmindo. Bibalap lah. Warmindo. Itu yang di Multatuli. Agam. Ada dok tempat Cielis. Itu murah dan cepat. Enggak loh. Enggak Mana cepat ada murah juga. punya Cielis? Mana ada murah? Makanya mana murah. Bagus Mahal nggak ya, Dok? bagus-bagus Mahal kali? kan, Dok? Nggak bagus-bagus Mahal kali? kan? Cepat pun nggak Tapi- cepat-cepat kali? Tapi Ya, enak lah dok, aku suka lah. Tahu kok dimarahin kok, Ci Elis udah mau pensiun jualan, nggak boleh lagi kupuji-puji. Iya. Loh, nggak mau jualan lagi dia. Sonto konge, dokter Sonto yang bilang. Karena Cielis nggak murah, yang nggak bagus, yang nggak cepat, rata-rata, nggak spesial. Dia bilang Ci Elis udah mau pensiun. Iya. Nah, ini namanya position. Kita mau posisikan diri kita yang mana? Kalau Sequis, dia mau posisikan diri sebagai sesuatu yang bagus dan cepat. Harganya dibanding kompetitor lebih tinggi. Tapi dia posisikan adalah bagus dan cepat. Klaimnya cepat. Klaimnya memuaskan. Bisa negosiasi lagi kadang kalau klaim ditolak. Itu Tech Cilina. Beberapa kali klaimnya ditolak, akhirnya dinegosiasikan klaim cair. Itu kan bentuk yang bagus. Hmm, Cepat klaimnya, cepat. Dibanding yang lain cepat. cepat. Trip jalan-jalannya bagus. Nah, kira-kira apa bisa dapat murah barang yang bagus dan cepat? Nah, ketika kita bisa pegang value-nya Sequis adalah bagus dan cepat. Nasabah cek kita balasnya besok, lusa, kira-kira gimana? Nah, makanya kadang agen-agen yang
di chatting lama balas itu biasa agak susah bertahan di sekwis. Karena servisnya itu kurang memuaskan, nggak cepat. Yang minimal hari itu ya hari itu diselesaikan. Udah dapat ya kuncinya ya. Kalau teman-teman mau cari perusahaan yang murah dan bagus, Perusahaan siap-siap aja. sendiri lah. Nanti klaimnya nggak bisa cepat. Kenapa? Namanya dia barangnya bagus dan murah, orang pasti beli dong. Kayak tadi jual makanan itu loh. Ya. Nah itu namanya position. Setelah kita targetkan siapa yang mau kita jual, contoh ya, saya sekarang targetkan orang yang usia 30 sampai usia 45. Ini saya paling suka yang usia segini. Karena sekarang saya usia 35. Mundur 5 tahun ke belakang, maju ke depan. Nah di sini usia-usianya rata-rata income-nya sudah besar. Dan rata-rata udah punya anak. Anak masih kecil-kecil. Kira-kira asuransi jiwa makin penting tidak bagi mereka? Penting kok, penting. Saya posisikan bahwa produk yang mereka beli ada produk Qsmart yang cukup bayar 10 tahun. Habis itu nggak pernah bayar lagi selamanya. Saya jual konsep Qsmart cicil beli. Klaimnya sangat mudah, cepat. Apalagi waktu masuk jujur. Jadi saya jualnya ini. Bagus, cepat, kepada orang-orang usia segini yang punya anak kecil. Setelah itu saya listkan siapa-siapa yang orangnya yang seperti target ini. Itulah yang saya dekati. Saya nggak dekati sembarang orang lagi sekarang. Begitu saya lihat nih, nggak cocok. Saya nggak dekati lagi. Nggak mau habiskan waktu terhadap orang-orang yang nggak jelas. Layani secukupnya aja. Kalau yang bukan target market. Tahun ini saya sama Sioling target jualan 1,5 miliar. Artinya 1 minggu harus jual 40 juta. Dia kalau waktunya nggak maksimal untuk ke orang-orang yang tertarget, itu hasilnya nggak maksimal teman-teman. Memang bisa jual ke orang yang usianya 22 tahun. Tapi kantongnya nggak sanggup masuk untuk yang besar. Kan target kita 1,5 M. Ini cuma bantu 2 juta. Kalau dia 2 juta ngomongnya lama, tanya banyak, ya sudahlah cari agent lain aja, saya nggak mau terima. Sekarang bergaya kan, dan milih-milih customer. Tapi itulah yang benar. Nggak semua customer harus kita layani, karena waktu kita terbatas. Kalau orangnya udah agak aneh, berarti bukan target market, posisinya nggak sesuai dengan posisi yang mau kita targetkan sesuai bisnis sequence, udah, jangan dikejar kali. Ya kita lebih gampang berpindah. Karena bukan sesuai target market. Nah, coba teman-teman sekarang ambil pulpen, ambil kertas, tulis. Segmen usia berapa yang mau teman-teman targetkan? Kalau saya pribadi cari orang yang kepala keluarga usia 30-40, saya masuk lewat istri atau dari dia sendiri. Kalau dari istrinya ibu rumah tangga lebih enak lagi untuk membuat asuransi untuk si suaminya ini. Yang paling hebat dari asuransi adalah asuransi jiwa. Orang pasti meninggal. Sakit belum tentu. Nah, kalau kita punya visi mau menjual asuransi jiwa, ya seperti ini pola pikirnya. Sambil jalan orang cari kesehatan yang tetap jual. Tapi utamanya yang kita sounding, ngomong berulang-ulang setiap hari, satu bahasa, sehingga orang tahu kita spesifikasinya apa. Dia tajam dia. Dan kita waktu ngomong makin hal yang sama diulang-ulang dalam 1 bulan, kan kita makin kreatif. Nanti cara komunikasi kita lebih menarik lagi. Kayak tadi aset cinta lah, kemudian 1 banding berapa, itu kan karena sering-sering diulang. Pertama tes kayak gini nggak gitu tertarik, tes yang lain, akhirnya makin bagus hasilnya. Nah, teman-teman coba pikirkan, coba tulis di kertas, segmen usia berapa yang mau teman-teman layani. Paling enak layani dari usia kita plus minus 5 tahun. Itu paling nyamannya karena masih sejaman. Kalau Kak Golda 50 berarti target marketnya usia 45 sampai 55, 60 itu masih oke. Kalau Kak Golda sebenarnya enaknya anak-anak udah mulai pada besar. Jadi kita udah bicara saur martua.
Kalau Kak Golda hanya fokus saum mertua. Ambil lah itu dok, saum mertua. Nah, coba Kak Golda jelasin. Saur matua itu ketika kita meninggal, itu ya orang tua ya, di Batak itu ada adatnya. Jadi meninggal itu ada biaya juga yang harus kita bayar gitu. Yang kita keluar banyak di situ sih. Kayak acara adat itu biayanya gede. Jadi kalau Biasa berapa kak? tergantung sih ya, Yang paling murah? paling murah Hmm, sekitar 20 ya. 20 juta. Itu udah paling murah. Apa namanya, Karena saum mertua ya? Iya, karena kan Saum sebenarnya semua mertua. sama sih ya. Kalau kayak kita di orang Chinese. Chinese ya kan, itu ada sewa rumah duka, ada kita kasih orang makan, minum kan gitu Kita makan kan. babi itu. Hmm. Saya beberapa kali ke tempat orang Batak meninggal dikasih makan babi. Iya, makan babi. Itu terus untuk adatnya kita, apalagi kalau orang tua ya, dia udah beranak cucu, udah bercucu, udah ada cicit, itu nanti Lebih mahal ada- lagi saum mertuanya. Iya, ada Wajib pesta itu. adatnya. Itu kita dibagi-bagi duit gitu. Oh Itu gitu. Ada wajib torpon dilakukan. ya. Makanya prospek orang Batak pakai bahasa saum mertua biasa gampang closing. Makanya aku tanya. Iya. Saya Itu pernah nanti bagi-bagi prospek duit. orang Batak, saya bilang gini, Om, ini bis cocok untuk saum mertua. Dia ketawa, lu tahu juga saum mertua? Iya Om, soalnya nanti kan kasihan anak-anak mau bayar mah lumayan. Kalau yang Jadi- punya cucu cicit itu mahal lah ya kak ya, lebih mahal lah ya, nggak bisa 20 juta lah ya. Oh, nggak bisa. Sorry, kemarin aku aja nih mamah nih, itu sebenarnya udah minim banget ya kalau kayak model di itu 150 nggak kemana. Nah, biasanya orang Batak yang Jauh. tua-tua gini, dia kan udah mulai simpan uang untuk saum mertuanya. Dia nggak mau anaknya, cucunya yang bayarin, dia simpan sendiri. Nah, Kak Iya. Golda aja lah. Nah, orang yang simpan saum mertua kayak gini kan artinya dia kan berhemat-hemat untuk kebutuhan dia sendiri. Hmm. Nah, sekarang dengan asuransi, misalnya dia mau siapin 200 juta. Hmm. Kalau udah usia tua, usia 56 kan 1:2. 1/4 lah, 1/3. 3 1:3. Berarti dia mau siapin anggaplah dia mau siapin 300 juta. Berarti 100 juta lah cukup ya. 100 juta dong. Ya, Dan dia cukup cicil 100 juta 10 tahun kan berarti 10 satu tahun juta. 10 juta. Mm-mm. Nah, jadi dia harusnya habis 300 juta habis semua untuk saum mertua. Sekarang dia cukup habiskan 100 juta dalam bentuk polis asuransi. 200 jutanya dia bisa makan enak, makan sama cucu di mall, di Di Deli mall. Pak, Hmm. bawa cucu jalan-jalan. Belikan cucu mainan. Jadi nenek kakek ini bisa simpan lebih banyak uang untuk diri sendiri pakai. Dokter, Nangkap nggak Kak Golda? itu Aku 300 nangkap. juta, terus 100, kita hanya keluar 100 juta itu di kisaran usia 45 sampai 55. 60, 50 sampai 60. 50 sampai 60 1/3 sampai 1/2,5 sih. Pastinya buat proposal. Kira-kira lah ini. Q-Smart ya dokter ya. Yusma. Jadi Kak Golda bisa punya satu kenalan orang tua, dia kan harusnya dia simpan saum mertua 100 juta. Dia udah punya uang nih, tabungannya 100 juta untuk dipakai kalau dia meninggal. Aku udah jumpa beberapa orang tua rata-rata yang Batak. Dia pasti simpan tabungannya senilai saum mertua yang bakal dia habiskan. Karena dia nggak mau anak cucunya susah. Hebat ya dia, apa orang tuanya ya bisa hitung-hitungan begitu ya, Dok? Nah, dia udah siapin. Nah, masalahnya kan dia kalau dia simpan 100 juta, kalau uangnya kan nggak bertambah karena dia udah tua. Artinya dia hemat-hemat dong. Bokaya loh, Dok. Kalau 100 juta mana jajan lagi dia? Nah, kita Saum bantu mer- dia, dia keluarin 33 jutanya. Iya. 33 juta dia beli asuransi jiwa dapat 100 juta.
Berarti kan sisa 67 juta dia bisa pakai untuk jajan dia sendiri kan? Iya. Itu teknik kalau Kak Golda mau jual sauma tua. Jadi kita membantu si nenek itu bisa jajan bakso, es teler 77 tanpa dia harus hemat-hemat. Nah ini saya dulu pernah cerita ini tapi saya udah lupakan lama. Tapi setelah saya ngerti segmen target position, saya harus gali lagi apa yang dulu saya pernah pelajari sesuai dengan segmen target kita. Jadi Kak Golda nggak usah stres harus dekati orang-orang usia 30 sampai 40, nggak usah. Cari aja yang dekat-dekat usia kakak 40 atau sampai 55. Ini kan rata-rata usia udah mulai cocok sauma tua. Kalau usia 20 sampai 30 apa cocoknya? Ya masih asuransi kesehatan. Atau simpanan pensiun. Nah, kalau mau jual asuransi jiwa, aset cinta, kalau dia sayang papa mamanya, dia pengen tinggalin sesuatu, ya bisa. Tapi lebih mudah usia gini beli asuransi kesehatan. Kalau kayak gini usia 30-40 uangnya udah mulai agak besar, mulailah asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, pendidikan, ini bisa banyak yang bisa dibeli. Usia-usia produktif dan masih kerja enak. Nah, ini paling manis lah kalau di marketnya asuransi. Jangan cari yang di bawah 18 tahun, mampus lah. Atau cari yang di atas 80. Atau di atas 70. Ya udahlah, nggak usah lah. Kecuali dia Di kaya atas kali, boleh lah. 70. Itu pun dia masuk super fun lah untuk cucunya. Mana bisa lagi dia masuk 70. Ada satu agent, ada satu kepala cabang di Jakarta, namanya Pak Aloy. Pak Dia Aloy ngomong- usia 70 ah? Dia udah usia 60-an kayaknya. Wah. Dia segmen marketnya usia Hah. 60 sampai 70. Tapi yang kakek-kakek, nenek-nenek yang aktif di Yang gereja orang yang kaya. lah ya. Sekali Yalah, masuk Pak 1 Aloy. M, Wis. 2 M. Dia pernah ada satu nasabah sekali masuk 3 M. Dok, patutlah Pak Tatang ingat Pak Aloy ya. Ya, dia segmennya memang orang tua sesuai usianya, tapi dia cari orang tua yang berduit. Oh, hebat loh Pak Aloy ya. Dia Kalau maksudnya di lewat gereja. mana-mana Zoom ada dia kan, pasti nama dia sering disebut juga. Dan dia pun Tapi aktif dia- sih, berani ngomong. Iya, dia tapi orangnya humble ya. Aku baru tahu loh dia. Di komunitas kakek-kakek. gerejanya, gerejanya sangat kompak antar jemaatnya. Dia bisa peluk-pelukan, dia hubungannya dekat. Apalagi kalau usia udah tua-tua gini kan butuh teman. Lu punya teman, hubungan emosi dekat, lu punya uang pun nggak bawa mati. Lu punya cucu-cucu kan pengen kasih mereka juga akhirnya. Baginya kan susah ya, dia bagi dalam bentuk super fund kemarin, banyak closingnya. Sedap. 3M ah, Dok. Ada nasabah yang masuk 3M, bayar 3 kali berarti modalnya 9M. Nanti carinya gede tuh. Muak jang. Itu karena Kali. segmen MDRT marketnya, dong. Lebih-lebih lah 3M. karena segmen marketnya memang untuk orang tua kayak gitu, dan dia posisikan TOT dirinya loh kayaknya. untuk orang-orang yang seperti itu. Akhirnya dia target ke orang tua. Dia juga selalu komplain, aku susah rekrut anak-anak muda. Ya iyalah, dari orang segmen permainannya orang-orang tua, gimana mau rekrut anak muda? Ya kita mau milih bermain di segmen yang mana, itu kita tentukan sendiri. Jangan serahkan mau semua. Kalau mau semua nggak fokus. Artinya kita nggak bisa bangun cara strategi untuk menembus itu lebih banyak. Lebih bagus satu tajam daripada semua tapi sikit-sikit nggak terasa, nggak terkenal. Kan lebih enak kayak Pak Aloy, terkenal di kalangan kakek-kakek, nenek-nenek yang mau kasih warisan ke cucu. Nanti antara kakeknya Iya, ya. bilang, lu cari aja Aloy, aku baru masuk Aloy. nih. 3M super fund, kasih cucu saya setiap tahun uang DP kasih dia langsung, nanti habiskan, mending kasih dia sikit-sikit. Kita udah mati tetap kirim uang ke dia, kan enak. Nah, kayak gitulah ceritanya menyebar. Kita mau membangun sesuatu yang sedikit tapi menyebar, daripada kita sedikit-sedikit tapi nggak menyebar. Nah itu yang STP ya. Dia ingat segmen, siapa target market kita posisikan kita mau yang Position. seperti apa, kemudian ditargetkan secara detail dan bentuk bank nama. Jadi kalau nggak buat bank nama,
Kalau belum bisa buat bank nama, balik lagi. Mau segmen yang seperti apa? Mau banyak nasabah yang nyaman kita ngobrol di usia berapa? Ada satu agen, dia masih muda, tapi dia nyaman ngomong sama orang tua. Dulu saya kenal satu orang bank, dia dulu kawan kakakku, dia kerja di bank. Dia kan jual tabungan-tabungan warna arta. Yang punya banyak simpanan uang kan orang tua dong, dibanding anak muda atau usia-usia sedang. Dia target orang usia di atas 50. Cara bergaul ke orang usia 50 gimana? Dia main bulu tangkis sama orang-orang tua itu. Lu bayangkan dia usia 30-an, dia cari kakek-kakek usia 50, 60 untuk sama-sama main badminton. Setelah dekat dia bawa prospek. Kalau saya misalnya mau cari orang-orang yang uangnya agak banyak kan berarti usia 30 tahun lah mulai ada uang sampai usia 45 itu kan udah enak kalau jadi dokter. Nah, itu udah mulai income besar pagi kalau spesialis. Nah, itulah target saya sekarang. Kalau usia kayak gitu saya dekati baik di Instagram, di Facebook saya komentar-komentar atau like postingannya. Supaya dia tahu saya ada, akhirnya saya bisa cek dia untuk bisa jumpa. Itu strateginya ya. Nah, ini saya mau jelasin lebih detail tentang segmen market. Misalnya seluruh penduduk bumi ada 7 miliar. Ini, yang merah artinya seluruh penduduk bumi. Kita sortir mana potensial market yang kira-kira tertarik untuk beli. Misalnya saya jual sepatu. Ya, saya carilah orang-orang yang sudah terbiasa pakai sepatu. Nah, setelah tahu yang potensial market, misalnya di pulau ini, di sini, yang besar ini pulaunya. Kira-kira yang punya duit yang mana? Yang punya, kan dia mau beli sesuatu, artinya dia beli kan dia harus bayar. Nah, kira-kira yang daerah mana yang paling banyak duitnya, yang bisa bayar? Oke, daerah ini atas. Habis itu kita segmenkan usianya, kesukaannya, laki-laki, perempuan. Habis itu baru kita tentukan targetnya yang benar-benar kita mau kejar. Yang mau kita bangun komunitas marketnya. Terakhir, baru kita tembak sampai jadi di sini. Baru dari sini yang sudah berhasil, kalau puas, dia akan bercerita ke yang lain. Saya pernah cerita ya, satu nasabah saya masuk 300.000 sebulan, begitu terbit polisnya besoknya kecelakaan, klaim 16 juta. Itu kan artinya ada satu orang yang puas, dia cerita. Akhirnya masuk 20-an polis setelah itu. Jadi kita jangan berpikir mau tangkap semua orang, nggak usah. Kita tentukan dari awal, kita mau yang nasabah yang seperti apa. Kayak Cialis bilang, saya jual makanan supaya tambah bank nama. Setiap yang bank namanya datang, saya broadcast. Saya kenalin saya agent. Nah, apakah orang-orang itu termasuk target market yang sanggup, yang tertarik beli? Pertama kan tertarik beli. Kemudian sanggup beli nggak? Belum tentu. Kalau hanya menurut kita, yang penting dia orang, ya itu nggak bisa. Soalnya waktu kita terbatas. Kayak saya hari ini kita ngomong, waktu saya kan sudah habis. Nah, jadi teman-teman udah makin paham nggak tentang target market? Tarik yang tertarik beli. Kak Goda, kalau bicara asuransi kesehatan ke orang-orang yang udah tua, apalagi dia pegawai negeri, kira-kira dia tertarik nggak? Tidak. Pegawai negeri ada asuransi kesehatan dari pemerintah BPJS. Gajinya kecil, kalau pangkatnya dulu kecil. Dari sisi ketertarikan sudah kurang, dari sisi kemampuan sudah kurang. Makanya Kak Golda agak susah closing, Kak. Dulu saya nggak berani ngomong gini karena takut menyinggung Kak Golda. Tetapi justru ketika saya nggak ngomong, saya nggak membuat kakak jadi menguasai ilmu marketing. Dan juga ilmu saya dulu marketing agak kurang. Makanya saya nggak bisa ngomong kayak gini. Masa Kak Golda sebenarnya salah prospek.
salah targetnya. Dan kemampuan kakak juga kurang. Aktivitas juga kurang. Nah, gimana cara mengatasinya? Mulai dari tingkatkan kemampuan, pilih target market. Kalau target market kita sudah pas, penolakan lebih kurang, kita lebih enjoy dalam pekerjaannya. Nah, sudah jam 9. Kira-kira ada yang mau dibahas sebelum kita foto bersama tutup? Saya mau apa namanya? Ini yang saya dapat dari yang malam ini itu tentang segmen ya. Ternyata ya salah dan ternyata dokter benar untuk usia memang harusnya saya di 45 sampai 55. Karena tadinya saya berpikir bukan karena apa namanya fokus bukan karena mau semuanya saya iniin, tapi karena memang nggak tahu harusnya saya harus tetapkan segmen itu di usia segitu. Jadi ya kesini nggak dapat, ke situ nggak dapat. Jadi malam ini saya dapat, saya harus fokus batasi segmen usianya itu buat saya 45 sampai 55. Thank you, dokter. Mantap. Harusnya hasilnya akan lebih bagus. Karena usia 45, 55 kan masih produktif kerja. Iya. Anak juga masih kecil. Ya. Amin. Ada lagi yang mau tambahkan? Kalau saya udah, dokter. Oke, yang lain. Ci Elis. Satu orang satu ya, kalau enggak kita enggak pulang. Pulang mana? Nggak kemana-mana kok, Dok. Pulang dari Zoom maksudnya. Apa yang Cici dapat secara kesimpulan penting yang bisa dipraktekkan? Menetapkan target market saya. Jadi sekarang saya ingin fokus ke target market 35 sampai 50 tahun. Alasannya apa? Biar nggak buang-buang waktu, Dok. Kayak dulu Cici pernah ngomong, ini ada ibu-ibu nggak kerja usia 50, anak perempuannya nggak kerja. Itu segmen market nggak sebenarnya? Dari kemampuan, ketertarikan lah. Ketertarikan, tertarik beli nggak? Tertarik. Daya belinya ada nggak? Nggak ada. Jadi percuma dong layani dia, jelasin panjang lebar. Nah, jadi otak kita lebih cerah dengan pemahaman MBA ini. Ilmu yang saya bagikan adalah ilmu MBA, Master of Business Administration. Jadi kalau ambil sekolah S2 tentang bisnis administrasi ya ini. Tapi basicnya sekali ini. Ayo, Anton, Ciaina. Kalau satu orang 15 detik, kita 2 menit lagi bisa pulang. Kalau lama-lama kita nggak pulang ya. Cilina lah, Cilina. Ayo. Ko Irwan, boleh? Kenapa sih saya minta teman-teman ambil kesimpulan? Karena dengan kita belajar mengambil kesimpulan, kita meng-rewind kembali apa yang kita udah pelajari. Jadi otomatis lebih ingat dan lebih paham. Kalau kita hanya dengar, daya serap ilmunya hanya 5%. Jadi kalau diulang, banyak interaksi, itu hasilnya akan lebih bagus. Ayo, Cilina. Tentukan target market. Aku itu sebenarnya tentukan target market yang tepat. Lalu apa punya noble purpose. Aku udah turun loh. Tentukan target market yang tepat. Lalu itu harus punya noble purpose.
Apa yang paling berkesan dari GM hari ini? Yang paling berkesan si Dilan. Ya, karena di Gombal ya. Kamu, Lin. Iya. Hah? Apa Sembilan- sih? 9 kan tidak gombalin kamu. Contoh yang Tapi gombalin. aku digombalin Suwanto. Ya. Oke, Anton ada yang mau disimpulkan? Ayo sambil satu-satu keluar, nanti kita foto setelah ditutup oleh Pak Petrus. Hari ini belajar memuji atau menggombali setiap calon customer ataupun nasabah. Terus kita menemani belajar memahami apa kebutuhan mereka. Terus jangan sembarangan pasang target, harus ada segmennya. Terus jual sesuatu yang punya nilai, yang orang kalau membayarnya itu merasa sepadan dengan nilai yang dia dapatin. Itu Lebih aja, hebat Bu. lagi kalau nilainya benar-benar jauh lebih besar daripada dia yang bayar. Oh, oke. Itu namanya wow effect. Ketika orang merasakan wow effect, dia akan bercerita ke orang-orang yang lain. Saya pernah satu kali nasabah masuk 1 juta sebulan sama saya tahun 2009. Waktu dia tahun 2014, dia sakit, anaknya di luar negeri. Saya jemput ke rumah sakit. 2 kali. Begitu yang kedua kali anaknya pulang Medan, mamanya langsung bilang, buatinlah untuk saya juga. Masuk 1 juta. Awalnya 1 juta, mamanya masuk, anaknya kedua 1 juta. Padahal anak itu anti asuransi. Dia masuk ke asuransi mamanya biar, ya cobalah. 1 juta aja pun cobalah, mau tahu kalau sakit ya dibayarin. Udah masuk 2 polis, beberapa tahun kemudian si anak perempuan ini kena kanker. Akhirnya dia sadar asuransi penting, dia masukin anaknya IMCS 3 juta sama Superfund 30 juta. Habis itu keponakannya disuruh masuk. Itu namanya wow effect. Jadi dia merasa wow dibanding yang dia bayar, dia dapat yang jauh lebih banyak. Sehingga dia masuk lagi lebih banyak. Itu rahasia kalau mau jual lebih banyak. Oke, Ko Pauchen, ada mau tambahkan? Apa yang Koko paling dapatkan malam ini? Sepertinya nggak ada. Pak Petrus bantu simpulkan sambil kita foto ya. Siap-siap ya, Pak Petrus simpulkan. Oke, terima kasih buat hari ini. Ini gubuk saya ribut kali. Kayaknya mau dipotong deh itu dah. Marah dia Pak, anjing. Wis, dia lebih gonggong lagi. Mengganggu konsentrasi aja. Ya, jadi malam hari ini sebenarnya bagi teman-teman ada tambahan baru ya, pengetahuan kita, kemampuan kita lagi hari ini. Ya, dari hari ini kita sudah bicara mengenai satu bentuk sales yang bagus juga ya. Kita sudah bicara mengenai sales dan juga di mananya kita berbicara mengenai antara sales dan juga marketing ya. Ada 3 poin di situ kaitannya dengan sales. Bagaimana mengenai sales kita juga berbicara mengenai value, kita berbicara mengenai price, kita juga berbicara mengenai komunikasi ya. Jadi value sales itu upaya tergantung 3 hal ini. Tapi tadi disampaikan sama Pak Dokter cukup detail ya, bahwa value dan juga komunikasi ini memegang peran penting untuk kita bisa sukses dalam melakukan selling ya. Walaupun kita juga tidak bisa menafikan yang namanya kemampuan seorang untuk membeli. Tapi disinilah kita sudah belajar dan saya pikir ini tambahan yang bagus buat kita semua untuk bisa menambah pengetahuan kita dan juga bisa menambah nilai kita ya, value kita sendiri ketika kita menjual diri ya ke lapangan ya, supaya diri kita laku tentu dengan value-value yang sudah disampaikan tadi pada malam hari ini. Terima kasih Pak Suwanto, mungkin hari ini seperti itu dan minggu depan kita ketemu lagi dengan cerita yang lebih mantap dan romantis lagi. Ada, I love you teman-teman, I love you. Bye-bye. Udah difoto Pak Dokter? Sudah. Udah, Oke. pasti lagi mangat-mangat.
Thank you Pak Petrus, thank you Oke, dokter, thank you. thank you semuanya. Thank you Salam Pak praktek Dokter ya. Praktek ke Bye. rumahnya, orang rumahnya digombalin.